Salam olahraga. Sintayong di bawah tekanan pasca kegagalan di Piala AFF. Sintayong, pelatih tim nasional Indonesia, tengah berada dalam sorotan tajam setelah kegagalan tim asuhannya di Piala AFF terbaru. Harapan besar publik terhadap pelatih asal Korea Selatan ini tidak terwujud, memicu gelombang kritik dan pertanyaan tentang masa depannya bersama tim Garuda. Sejak diangkat pada akhir 2019, Sintayong dianggap sebagai sosok yang membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia. Dengan rekam jejak gemilang saat melatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018, ia dipercaya untuk membangun fondasi kuat bagi tim nasional di berbagai level usia. Di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia mengalami beberapa kemajuan signifikan, termasuk mencapai final Piala AFF 2020 dan meningkatkan performa di kualifikasi Piala Asia. Namun, kegagalan di Piala AFF kali ini menjadi pukulan besar. Dengan materi pemain yang dianggap lebih kompetitif, ekspektasi untuk meraih gelar juara semakin tinggi. Sayangnya, timnas gagal memenuhi harapan tersebut, yang membuat kinerja Sintayong dipertanyakan. Tekanan yang dihadapi Sintayong tidak hanya datang dari hasil pertandingan, tetapi juga dari kritik terhadap beberapa keputusannya. Sebagian pengamat menyoroti rotasi pemain yang dianggap kurang optimal, strategi yang belum konsisten, dan ketergantungan pada pemain muda tanpa dukungan pengalaman yang memadai. Meski demikian, ada pula pihak yang membela Sintayong. Mereka menilai bahwa kegagalan ini tidak sepenuhnya salah pelatih, melainkan mencerminkan masalah struktural yang telah lama menghantui sepak bola Indonesia, seperti minimnya kompetisi usia dini, kurangnya pembinaan berkelanjutan, hingga tekanan besar dari publik dan media. Pertanyaan besar kini adalah, apakah Sintayong masih menjadi sosok yang tepat untuk melanjutkan proyek jangka panjang sepak bola Indonesia? PSSI dan para pendukung harus memutuskan apakah mereka akan memberikan kesempatan lebih panjang bagi Sintayong untuk menyelesaikan visinya, atau mencari alternatif lain demi mencapai target jangka pendek, yakni gelar juara. Bagi Sintayong sendiri, kegagalan ini adalah momen refleksi. Jika ia diberi kesempatan lebih lanjut, tantangan terbesar adalah membuktikan bahwa ia mampu membawa perubahan nyata dan menghasilkan hasil yang konsisten. Waktu akan menjadi saksi apakah Sintayong bisa bangkit dari tekanan ini atau justru menjadi akhir dari perjalanannya bersama tim Garuda. Perpecahan fans timnas, tagar Sintayong out dan Sintayong stay jadi trending. Pasca kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF, dunia maya ramai oleh perdebatan di kalangan supporter Garuda. Dua tagar yang bertolak belakang, yaitu Sintayong out dan Sintayong stay, mendominasi jagat media sosial, mencerminkan perpecahan opini yang tajam di antara para pecinta sepak bola Indonesia. Tagar Sintayong out, kritikan dan kekecewaan. Kelompok pendukung tagar ini menilai bahwa Sintayong telah gagal memenuhi ekspektasi besar yang dibebankan padanya. Beberapa alasan utama yang mereka soroti antara lain: kegagalan mendapatkan gelar. Setelah lebih dari 3 tahun menjabat, Sintayong belum mampu memberikan trofi prestisius seperti Piala AFF, meskipun materi pemain yang dianggap lebih berkualitas tersedia. Keputusan taktik yang kontroversial. Beberapa kritik mengarah pada strategi permainan Sin yang dianggap kurang konsisten, terutama dalam momen-momen krusial turnamen. Minimnya kemajuan signifikan. Meski ada peningkatan di beberapa aspek, merasa hasil akhir tetap belum memuaskan, terutama dibandingkan dengan ekspektasi publik.
Bagi kelompok ini, kegagalan terbaru menjadi bukti bahwa tim nasional membutuhkan pelatih baru yang bisa membawa pendekatan berbeda dan lebih efektif. Tagar Sintayong Stay, dukungan dan harapan. Di sisi lain, pendukung Sintayong menyuarakan kepercayaan dan keyakinan bahwa ia masih layak diberi kesempatan. Beberapa argumen utama yang mereka angkat adalah peningkatan performa tim. Di bawah Sin, Indonesia mampu kembali bersaing di tingkat Asia, termasuk lolos ke Piala Asia 2023, sesuatu yang sulit diraih sebelumnya. Proyek jangka panjang. Sin dianggap membawa perubahan fundamental seperti pembinaan pemain muda dan penekanan pada gaya bermain modern. Mereka khawatir pergantian pelatih akan menggagalkan proyek yang sedang berjalan. Masalah struktural sepak bola Indonesia. Pendukungnya menilai bahwa masalah utama sepak bola Indonesia bukan hanya pada pelatih, melainkan pada sistem yang belum sepenuhnya mendukung prestasi optimal. Kelompok ini melihat Sintayong sebagai sosok yang sedang membangun fondasi. Mereka percaya bahwa hasil signifikan membutuhkan waktu lebih lama. Dilema besar PSSI. Perpecahan ini membuat PSSI berada di posisi sulit. Di satu sisi, tekanan dari publik untuk mengganti pelatih semakin besar. Di sisi lain, mengganti Sintayong berarti memulai kembali proses dari nol yang bisa menghambat kemajuan jangka panjang yang telah dirintis. Keputusan PSSI nantinya tidak hanya akan mempengaruhi nasib Sintayong, tetapi juga arah perkembangan timnas Indonesia ke depan. Apapun keputusannya, PSSI harus memastikan bahwa langkah yang diambil didasari oleh evaluasi mendalam, bukan sekedar merespon tekanan publik. Refleksi bagi fans. Fenomena tagar yang bertolak belakang ini menjadi bukti kuatnya gairah dan perhatian masyarakat terhadap sepak bola nasional. Namun, alangkah baiknya jika perbedaan pendapat ini tetap dijaga dalam semangat mendukung tim Garuda secara bersama-sama. Apapun keputusan yang diambil, di balik perdebatan ini, harapan besar tetap ada. Melihat timnas Indonesia suatu hari berdiri sebagai raja di kawasan Asia Tenggara, bahkan melangkah lebih jauh ke pentas dunia. Menurut kalian, bagaimana sob? Apakah Sintayong pantas dipertahankan ataukah Sintayong harus pulang lebih cepat? Silahkan utarakan pendapat kalian di kolom komentar.